Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali dalam majelis yang mulia ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi fiqhil kitabi fi fiqhi sunnah wa kitabil aziz, ya. Yaitu sekarang kita dalam pembahasan kitab shalah bab salat sunnah, yaitu tentang qiyamul lail. Tentang qiyamul lail. Berkata Syekh Abdul Adim Badawi rahimahullah au hafizahullah taala, qiyamul laili sunnatun mustahabbah. Qiyamul lail, salat malam ini adalah sunnah yang dianjurkan. Wa huwa min ahami khasaisil muttaqin, dan ia termasuk kekhususan orang-orang yang bertakwa yang terpenting. Kekhususan terpenting bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu ada dalam kebun-kebun dan mata-mata air. Ini surah Dzariyat ayat 15 sampai 19, ya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah Tuhan mereka datangkan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya dulu mereka sebelum hari itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dulu mereka sedikit bagian dari malam yang mereka tidur. Wa bil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati di antara ciri-cirinya orang yang bertakwa adalah mereka mendirikan malam mereka. Mereka melaksanakan qiyamul lail. Wa Nabi Malikin Al-Asy'ari, dan dari Abu Malik Al-Asy'ari, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha, terlihat bagian luarnya dari bagian dalamnya, wa batinuha min zahiriha, dan bagian dalamnya bisa terlihat dari bagian luarnya. Kayak apa? Seperti apa? Hah? Kayak apa? Kayak rumah kaca. Gak ngono. Kenapa? Apa yang bisa kita bayangkan? Surga tidak seperti itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan belum pernah terbersit di dalam hati manusia. Kita bayangkan hadis ini, misalkan bagian dalamnya dilihat dari bagian luarnya dilihat dari bagian dalamnya. Lalu kita bayangkan koyok kocong nota. Enggak. Ya apa haru. Cuma tahu ceritane gitu ya, hakikatnya selagi kita bayangkan sesuatu berarti enggak.
Ya, kenapa? Karena tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Kalau hati manusia itu bisa membayangkan, bisa membersihkan dalam hatinya, berarti dulu pernah dia melihat. Ya, pernah melihatnya. Sementara surga belum pernah dilihat. Gitu ya. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang surga, wis pokoknya gak ngono. A'addaha Allah Ta'ala liman at'ama ta'am. Allah sediakan surga itu bagi orang yang memberi makan, wa alanal kalam, bagi orang yang melembutkan ucapan, wa adama siyam, yang melanggengkan puasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari sementara manusia dalam keadaan tidur. Ini keutamaan yang besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain misalkan berkaitan dengan ini, misalkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisu sawa'a, mereka tidak sama. Min ahlil kitab, di antara ahlul kitab ada ummatun qaimatun, ada satu umat orang yang dia berdiri, yatluna ayatillah, yang mereka membaca ayat-ayat Allah, ana al-laili wa hum yasjudun, di sepanjang malamnya atau di bagian malamnya sementara mereka dalam keadaan sujud, mereka sholat, membaca Al-Quran di dalam sholat mereka. Ahlul kitab yang mana ini? Ahlul kitab yang telah masuk Islam yang dimaksud. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan 63-64, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang zat yang maha rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang mereka berjalan di atas permukaan bumi dengan haunan, dengan merendahkan diri dan tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman, dan jika orang-orang bodoh mengajak bicara kepada mereka, mendebat mereka, maka mereka mengatakan salaman, salam, selamat begitu ya. Dia tinggalkan ya untuk menyelamatkan dirinya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman, dan mereka yang di malam hari dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya, jadi Allah memuji ciri ibadur rahman adalah mereka berdiri ya, sujud ya, membaca Quran di malam-malam hari mereka. Demikian juga dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul, qumil laila illa qalila, dirikan malam kecuali sedikit, nisfahu, separuhnya, aw yanqus minhu qalilan, atau kurangi sedikit, aw zid alai, atau tambah, warattilil qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Ini pun demikian. Allah Subhanahu wa taala merintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan malam. Dalam surah Al-Insan ayat 25 sampai dengan 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurisma rabbika bukratan wa asilan, zikir, sebut nama Tuhanmu pagi dan sore, wa minal lail, dan juga bagian dari malam, fasjudlahu, sujudlah untuknya, wasabbihhu, dan bertasbihlah, lailan tawilan, dalam malam yang panjang. Jadi pun demikian perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud bertasbih di malam hari. Ya, ini maksudnya adalah melaksanakan atau mendirikan qiyamul lail. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima, apakah dia yang berdiri panjang di bagian malam dalam keadaan sujud dan berdiri, yahdharul akhirah, mereka waspada terhadap hari akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan berharap rahmat Tuhannya. Qul, katakan, hal yastawi, apakah sama? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, antara orang yang berilmu yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang mengingat bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal. Dalam ayat ini pun demikian. Ya, Allah tidak menyamakan antara mereka yang berdiri di malam hari dengan mereka yang tidak berdiri di malam hari. Demikian juga dalam surah As-Sajdah ayat 15 sampai dengan 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yu'minu bi ayatina," yang beriman dengan ayat-ayat kami tiada lain adalah alladzina, orang-orang banyak yang idza dzukiru biha, yang jika mereka diingatkan dengan ayat-ayat itu kharru sujada, maka mereka menyungkur dalam keadaan sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, wa hum la yastakbirun, sementara mereka tidak sombong. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung-lambung mereka menjauh dari tempat-tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa menyeru kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari bagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, satu jiwa tidak akan tahu apa yang disembunyikan untuk mereka oleh Allah berupa perkara yang menyejukkan mata, jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu pernah mereka perbuat. Nah, ini adalah ayat-ayat yang di dalamnya memberikan motivasi kepada kita untuk mendirikan malam kita dengan qiyamul lail, dengan sholat malam. Ya. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah kita baca, hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Yang berikutnya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubati, salat yang mana yang lebih utama setelah salat fardu? Qala as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Qala, lalu dia bertanya, fa ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan, puasa yang mana yang lebih afdal, lebih utama setelah puasa Ramadan? Qala syahrullahil muharram, puasa di bulan Allah al-Muharram. Ini pun demikian, perhatikan, solat yang paling afdal setelah solat fardu adalah solat malam. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian juga ada lagi hadis dari Amr ibni Abasah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi, keadaan yang terdekat antara Allah dengan hambanya adalah fi jawfil lailil akhir, pada tengah malam yang terakhir. Ini adalah waktu yang terdekat antara Allah dengan hambanya, yaitu pada malam-malam yang akhir atau akhirnya malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha, maka jika kamu mampu menjadi termasuk golongan orang yang berzikir menyebut asma Allah fi tilkas saati, pada waktu itu, fakun, maka jadilah kamu termasuk golongan orang yang berzikir di akhir malam tersebut. Ya, ini adalah waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya. Kita diperintahkan, kalau kamu mampu, kalau kamu bisa, maka jadilah kamu termasuk golongan orang yang saat itu sedang berzikir. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Lalu juga ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang yang qama minal laili fa shalla,
yang dia berdiri di bagian malam kemudian dia salat, lalu wa ayqadha imra'atahu fa salat, lalu dia bangunkan istrinya lalu istrinya salat. Fa in abad, kalau istrinya enggan, nadhaha fi wajhihal ma'a, dia percikkan air pada wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri, qamat minal lail, dia berdiri di bagian malam, fasalat, kemudian dia salat, lalu wa ayqadhat zaujaha fasalla, lalu dia bangunkan suaminya lalu suaminya salat. Fa in aba, kalau sang suami enggan, nadahat fi wajhihi al-ma'a, dia percikkan air pada wajah suaminya. Nabi SAW mendoakan semoga dirahmati. Apa? Semoga dirahmati, ya, semoga dirahmati. Jadi Nabi SAW memberikan doa rahmat, dan doa rahmat ini adalah doa yang sangat besar artinya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kenapa? Karena seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati seorang suami, semoga Allah merahmati seorang istri, maknanya itu Nabi SAW mendoakan yang didoakan rahmat itu agar masuk surga, ya. Di dalam satu lafaz, idza qama wa shallaya, jika keduanya berdiri lalu keduanya salat, rakaataini, 2 rakaat saja, maka kutiba, keduanya ditulis minadz-dzakirina Allah katsiran, termasuk golongan orang yang banyak berzikir mengingat Allah, wadzakirat, dan termasuk golongan kaum perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah. Tidak banyak-banyak, 2 rakaat saja, gitu ya. 2 rakaat saja, ya berarti telu, soalnya ditutup witir, kan gitu ya. Misalkan 2 rakaat saja, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, maka dia termasuk golongan orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, nanti akan kita jelaskan waktu dan sebagainya. Kemudian ada lagi hadis yang lain, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, salasatun yuhibbuhumullah, ada 3 golongan orang yang Allah mencintai mereka. Fadzakara minhum, lalu Nabi menyebut di antara ketiga golongan orang itu adalah warajulun safara ma'al qaumi fartahalu, seseorang yang dia safar bersama satu kaum lalu mereka berangkat, hatta idza kana min akhiril lail, hingga sudah ada di akhir malam, waqa alaihimul qura, ya ai an-nu'as, mereka terkena kantuk, fanazalu, lalu mereka turun singgah, fadarabu bi ru'usihim, lalu mereka letakkan kepala-kepala mereka, tidur, tapi ternyata orang ini tidak tidur. Tsumma qama, dia berdiri, fatatahhara, lalu dia bersuci, wa shalla, lalu dia salat, raghbatan lillahi azza wajal, karena berharap Allah azza wajal, wa raghbatan lillahi azza wajal, wa rahbatan fi ma indahu, ya, berharap, ya, milik Allah azza wajal, dan berharap apa yang ada di sisi Allah azza wajal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang seperti ini. Yang lain pada tidur kecapean, tapi dia milih sholat, ya. Allah mencintai orang ini, ya, sekalipun itu tidak wajib, kan begitu ya, tapi dia bela-belain melakukan sesuatu yang tidak wajib ini, maka Allah mencintai orang ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian laksanakan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihina qablakum, karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, wa qurbatun ilallah, dan itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, wa minhatun 'anil itsm, dan penghalang dari dosa, wa takfirun lisayyi'at, dan penghapus kesalahan-kesalahan. Ini fungsinya qiyamul lail. 1, sebagai kebiasaan orang-orang soleh. 2, sarana mendekatkan diri kepada Allah. 3, sebagai penghalang dari dosa. 4, penghapus kesalahan. Namun ingat,
antara qiyamul lail dengan maksiat itu saling tarik menarik. Dalam arti penghalang qiyamul lail adalah maksiat. Nah, penghalang maksiat adalah qiyamul lail. Tergantung mana yang lebih dominan. Kan itu ya. Di antara sebab orang tidak bisa melaksanakan qiyamul lail karena di siang hari banyak maksiat. Gitu ya. Dan di antara sebab seseorang itu di siang hari tidak berbuat maksiat karena malamnya qiyamul lail. Mana yang harus didahulukan nih, kan gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah, dua hal sekaligus. Jadi hukuman kemaksiatan di siang hari tidak diberi taufik untuk melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Dan pahala seseorang melaksanakan qiyamul lail di malam hari maka terhalangi dia dari bermaksiat di siang hari. Jadi dua-duanya saling tarik menarik satu dengan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian dari Ibnu Umar annahu ra'a ru'yan faqassa ala Hafsata. Ibnu Umar pernah melihat satu mimpi lalu dia kisahkan mimpi itu kepada Hafsah. Faqassatha Hafsatu ala Rasulillah. Lalu Hafsah menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik orang adalah Abdullah lau kana yusalli minal lail. Seandainya dia salat malam. Wa fi lafzin, dan dalam satu lafaz, inna Abdullahi rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah ini adalah seorang lelaki yang saleh. Lau kana yukthiru salata minal lail. Seandainya dia memperbanyak salat di malam hari. Lalu berkata Salim, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Setelah mendengar itu, maka Abdullah bin Umar tidak tidur dari malam hari kecuali sedikit. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian juga ada hadis dari Ummu Salamah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istayqadha lailatan. Nabi pernah terbangun di satu malam. Faqala, lalu Nabi bersabda, subhanallah, madza unzilal lailata minal fitani. Apa yang telah diturunkan malam hari ini dari berbagai macam fitnah. Madza unzila minal khazaini. Apa yang telah diturunkan bagian dari kesedihan-kesedihan. Man yuqidhu sawahibal hujurati. Siapa yang membangunkan pemilik-pemilik kamar. Ya rubba kasiyatin fid dunya. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia ariyatun yaumal qiyamah. Ternyata dia nanti telanjang pada hari kiamat. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari apa? Yang dikisahkan di sini apa? Beliau terjaga, beliau bertasbih, beliau menghidupkan malamnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Baik, jadi itu di antara dalil-dalil jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya tentang anjuran-anjuran, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya ya, di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, waktu qiyamul lail ya, kapan waktunya qiyamul lail itu? Maka salatul laili tajuzu fi awwalil laili wa wasatihi wa akhirih. Salat malam itu boleh dikerjakan di awal malam, di tengah malam atau di akhir malam. Yang dulu sudah kita sampaikan gitu ya, itu disesuaikan dengan keadaan masing-masing gitu ya. Bisa di awal malam sebelum tidur, di pertengahan malam. Alhamdulillah.
Ya, di pertengahan malam atau juga di akhir malam. Kullu dzalika fa'ala Rasulullah. Semua itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Fa'an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili musalliyan ila ra'aina wa lana sa'an narahu na'iman ila ra'aina. Tidaklah dulu kami berkehendak untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam dalam keadaan salat, melainkan kami melihatnya. Dan tidaklah kami berkehendak untuk melihat beliau tidur, kecuali juga kami melihatnya. Ya. Jadi artinya Nabi maksudnya adalah Nabi itu sholat malamnya ya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu semua tergantung apa? Keadaan, kondisi, yang semangat yang mana, kan begitu ya? Yang semangat yang mana yang semangat? Ya, semangatnya yang mana maka dilaksanakan di waktu itu. Namun waktu yang paling afdal, ya, afdalu awqatih, yaitu dikerjakan fi tsulusi al-akhir minal lail. Dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu yang paling afdal. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ya kenapa? Ya karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di antaranya. Kemudian pada saat itu adalah waktu-waktu yang mustajab bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah. Waktu-waktu diterimanya pertobatan dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia kulla lailatin, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail, saat tersisa malam itu sepertiganya. Fayaqul, lalu Allah berfirman, anal malik, anal malik, akulah penguasa, akulah raja, pemilik segala-galanya. Manil ladzi yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa kepada aku lalu kukabulkan doanya. Manil ladzi yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepada aku kan kuberikan permintaannya. Manil ladzi yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang beristighfar mohon ampun kepada aku maka aku berikan ampunan kepada dia. Jadi itu waktu mustajab untuk berdoa dan waktu diterimanya pertobatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz Muslim ada tambahan hatta yanfajiral fajru, hingga fajar itu muncul. Ya, hingga fajar muncul. Ini terjadi pada sepertiga malam yang akhir. Maka itu waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama. Dari Amr bin Abasah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Tadi sudah. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurillaha fi tilkal sa'ah fakun. Waktu yang terdekat antara Allah dengan hambanya adalah pada apa? Pada tengah malam yang akhir. Kalau kamu mampu menjadi termasuk golongan orang yang berzikir mengingat Allah pada waktu itu, maka jadilah kamu termasuk golongan mereka, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahabbas siyami ilallah, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah siyamu Dawud, puasa Nabi Dawud. Wa ahabbas salati ilallahi azza wa jal salatu Dawud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Dawud. Kana yanamu nisfal lail, Dawud itu tidur separuh malam. Wa yaqumu sulusahu, lalu dia berdiri sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, lalu dia tidur seperenamnya. Wa kana yasumu yauman yuftiru yauman, dan adalah dia puasa sehari dan berbuka sehari.
Jadi tidur separuh, sholat sepertiga, tidur lagi seperenam. Ya, itu kalau kita amalkan, tidak ada alasan siang hari ngantuk. Lapa kono ngantuk ayo aku lek bengi salat iku apa. Nah ini kan alasan sing gak enak ngono sakjane gitu ya. Ngetok iya malah gitu nggak perlu diketok-ketokno kan gitu ya. Nggak perlu diketok-ketokno ya. Ada di lapa kono ngantuk ae gak usah jawab napa. Membengi salat malam masih iya kan gitu ya, ndak usah diomong gitu ya. Lapa kok ngantuk ae, embo ya kok ngantuk apa oyo ngono. Ya. Gak usah diketok-ketok no ya. Maka diantaranya adalah apa? Itu tadi ya, agar di pagi hari itu hilang kantuknya, hilang capeknya, maka akhiri dengan tidur. Jangan nyambung. Jangan apa? Nyambung. Lek nyambung karena turune blas, akhirnya sholat malame kenceng, subuhe tekluk-tekluk. Ini mana yang lebih besar pahalanya? Sholat malamnya atau subuhnya? Nah ini gitu ya. Sholat malamnya masya Allah kewenceng gitu ya. Warna subuh wis karu blas. Imam mau coba rakaat pertama karu. Ya rakaat kedua juga karu. Ilinge takbiratul ihram mbek salam. Sholat subuh eman. Lek ngono mending turu sepanjang malam barono sholat subuh sing bener gitu ya. Karena pahala sholat subuh tidak akan bisa tertandingi oleh sholat malam sepanjang malam, tidak bisa ya. Itu namanya salah prioritas namanya ya. Namanya salah prioritas. Makanya agar yang fardu tidak terkalahkan, maka isi dengan tidur, jangan nyambung ya, agar begitu melek sudah kembali giatnya, sergapnya kembali, ngantuknya sudah hilang ya sama sekali. Rahimani wa rahmakumullah taala. Tidur waduh lo kebablas Ustaz, enggak lah, lek biasa enggak kebablas ya, pasang beker telu tapi ora kayak kuping ngono. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Kemudian juga adalah hadisnya lain dari Ibunda Aisyah. Beliau mensifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kana yanamu awwalahu, Nabi itu biasa salat di awal malam, wa yaqumu akhirahu, dia berdiri di akhir malam, fa yusalli tsumma raja ila firasyi, lalu beliau salat lalu kembali ke peraduannya, tempat tidur. Istirahat. Ya habis salat kemudian istirahat tidur. Fa idza adzana al muadzinu wathab. Ya, kalau kemudian muadzin adzan dan qamat, fa in kanat bi haja ihtasal wa illa tawaddaa wa kharaj ya. Jika adzan muadzin sudah dikumandangkan, maka kalau beliau ada hajat maka beliau laksanakan hajatnya, beliau mandi. Kalau tidak maka beliau wudu kemudian beliau keluar ya. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Juga hadis Abdurrahman dari seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibahu fi safar, yang menyertai beliau dalam safar. Tsumma qama fa shalla hatta qultu, lalu beliau berdiri salat hingga aku katakan qad shalla qadra manam. Nabi itu salat seukuran tidur beliau. Tsumma taja'a, lalu beliau bersandar berbaring, hatta qultu, hingga aku katakan qad nama qadra ma shalla. Beliau tidur seukuran salat beliau. Tidur salat tidur. Salatnya seukuran tidur yang pertama, tidurnya seukuran salat di tengah antara tidur tadi itu. Ini persaksian apa? Sahabat yang lainnya ya. Tsumma istayqadha, lalu beliau bangun, fa fa'ala kama fa'ala awwala marrah, lalu beliau lakukan seperti apa yang dilakukan pertama kali. Wa qala mithlu ma qala, dan dia berkata seperti yang dia katakan. Fa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat qabla al-fajr, dan Nabi melakukan hal itu 3 kali sebelum subuh. Berarti apa 3 kali? Napa? Tidur, salat, tidur, salat, tidur, salat, tidur. Gitu ya. Jadi tidurnya seukuran salatnya, atau salatnya seukuran dengan
tidurnya. Berarti kan ringan sekali gitu loh ya. Enak kan ya. Enggak medenteng. Yang ngantuk gitu ya, ambek maca ambek ngami. Maca misalkan maca surat ini muter gak tutuk-kutuk gara-gara ngantuk. Nah, ngantuk tidur gitu ya. Dihilangkan tidurnya. Kemudian bangun lagi, sholat lagi, ngantuk ya segera tidur lagi. Ojo dipaksa, ojo sholat sampai jungkel-jungkel ngono enggak apa. Nggak perlu hilangkan kantuknya ya dengan tidur misalkan atau ya dengan minum kopi kalau sekarang ya enggak apa-apa. Bismillah. Taib. Tapi tidurnya di tempat sholat. Ojo ngali turu nang kasur ndukur bantal selimutan melungker ya bablas. ya kayak ngono ya bablas. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kecuali tidur terakhir ya. Ya kalau tidur terakhir misalkan kita habis sholat, kemudian kita mau istirahat tidur, kita bangunkan istri, gantian istri yang kemudian sholat. Nanti istri selesai kita dibangunkan subuh gitu ya. Itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan. Kemudian kita kembali kepada kitab apa namanya? Al-Wajiz. Wa yuta'akkadu istihbabu fi Ramadan. Dan dikukuhkan kesunahannya pada bulan Ramadan ya. Lebih-lebih lagi dikerjakan dalam bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadhan min ghairi an ya'mura fi bi'azimah. Nabi mendorong memotivasi untuk melaksanakan qiyamul lail tanpa beliau perintah ya dengan kewajiban. Fayaqul lalu beliau bersabda man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan melaksanakan qiyamul lail di dalam bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya ya. Ada rakaatihi. Sekarang yang berikutnya jumlah rakaatnya. Sebagai bentuk amanah ilmiah, maka beliau Syekh Abdul Azim Badawi beliau berkata, aqalluhu rakaah. Yang paling apa namanya? Yang paling sedikitnya adalah satu rakaat. Wa aktsaruhu 11. Dan yang paling banyaknya adalah 11 rakaat. 5 marra min qauli Aisyah, berdasarkan apa yang telah berlalu dari perkataan ya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan, menambah dalam bulan Ramadan ya, dalam bulan Ramadan, wala fi ghairihi, tidak juga pada selain bulan Ramadan, ala 11 rakaah, melebihi berapa? 11 rakaat ya. Ini persaksian daripada Ibunda Aisyah, tidak pernah Rasulullah SAW menambah dalam bulan Ramadan, tidak juga di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat gitu ya. Namun yang kita perhatikan kan sebenarnya bukan sekedar angkanya kan begitu ya, tapi bagaimana kualitasnya ya. 11 rakaat misalkan ya, dari Isya sampai jam 10, nah, gitu ya. 11 rakaat misalkan dari Isya sampai jam 2 gitu ya. Kan begitu salatnya Nabi. Hari yang ketiga sampai hampir sahur, 11 rakaat semuanya kan begitu ya. Ya, jadi tidak terpaut dengan apa angkanya ya. Kemudian dan memang jumlah yang disukai ya, ya, rakaat yang disukai gitu ya adalah 11 rakaat ya. Namun seandainya apa? Digabungkan antara jumlah dan kualitas, kuantitas dan
kualitasnya, jumlahnya sama, lalu kualitasnya juga ndak ecek-ecek begitu maksudnya ya. Jadi kualitasnya baik, bagus sholatnya, bagus, panjang kan begitu ya. Jadi bukan hanya buru jumlah tetapi sholatnya pendek-pendek enggak ya. Jumlah kemudian bagus, panjang-panjang. Karena itu yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya tentang bagus dan panjangnya, gitu ya. Jadi 11 rakaat itu kata Ibunda Aisyah, kamu jangan tanya akan bagus dan panjangnya. Ya, an husnihinna wa tulihinna. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Itu persaksian daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi yusolli arba'an, beliau salat 4 rakaat, fala tasal an husnihinna wa tulihin. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusolli arba'an, lalu beliau salat 4 rakaat, fala tasal an husnihinna. Maka kamu jangan tanya tentang ya apa nih tampani tangga. Jangan tanya tentang panjang dan bagus dan panjangnya. Tsumma yusolli thalathan, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ya, lalu beliau sholat 3 rakaat. Jadi 4 kemudian 3. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Ini pada pembahasan yang kemarin sudah kita jelaskan. Tatkala kita membahas sholat witir ya, sholat witir. Karena sholat witir juga bagian dari qiyamul lail ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, begitu. Ya, maka kemudian apakah boleh menambah lebih daripada 11 rakaat ya? Apakah boleh? Maka jumhur dari kalangan para salaf dan khalaf mereka berpandangan ala jawazi ziyadah ala hadzal adad. Bolehnya menambah jumlah ini. Ma'a qaulin bi annahul mustahab. Bersamaan dengan pendapat bahwasanya kembali kepada angka Nabi itu yang lebih dianjurkan. Tapi lebih dari itu boleh. Ya, jamaah rahmani rahimakumullah. Bahkan berkata Al-Qadhi Iyad wala khilafa, tidak ada khilaf. Annahu laisa fi dzalika haddun, bahwasanya tidak ada batasan dalam hal itu. La yuzadu alaihi wala yunqasu min. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak ada batasannya. Ibunda Aisyah itu hanya menyampaikan berita, tidak menyampaikan pembatasan. Hanya melihat ya apa yang beliau kerjakan, dihitung beliau. Itu berita. Nah, berita itu di dalamnya tidak ada perintah, juga tidak ada larangan, tidak ada pembatasan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa anna salatal lail min at-ta'at allati kullama zada fiha zadal ajr. Dan bahwasanya salat malam termasuk ketaatan yang setiap kali bertambah rakaatnya maka bertambah pula pahalanya. Semakin banyak jumlah rakaatnya maka semakin besar pahalanya. Wa innamal khilafu fi fi'lin nabi. Adapun yang khilaf itu tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makhtarahu li nafsihi, dan apa yang beliau pilih untuk diri beliau sendiri. Wallahu a'lam. Dan juga berkata Ibnu Abdul Bar, fala khilafa bainal muslimin. Tidak ada khilaf di antara kaum muslimin anna salatal lail laisa fiha haddun mahdudun. Tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwasanya salat malam itu tidak ada padanya batasan yang dibatasi. Wa annaha nafilatun wa fi'lu khairin wa amalu birrin. Dan bahwasanya salat malam itu salat sunnah, perbuatan baik dan amal berbakti kepada Allah. Faman syaa istaqalla wa man syaa istaktsara. Siapa yang mau dia boleh mempersedikitkan, dan siapa yang mau dia boleh memperbanyak. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi tidak ada masalah ya lebih dari 11 rakaat. Sebagaimana juga tidak ada masalah kurang dari 11 rakaat. Seperti tadi itu. Ya, sholat saling membangunkan suami istri lalu sholat 2 rakaat, ditulis termasuk golongan orang yang banyak
berzikir mengingat Allah. Jadi memang tidak ada batasannya, tidak boleh kurang gitu ya, atau tidak boleh lebih ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, di antara dalil jumhur yang menjelaskan bahwasannya salat malam tidak ada batasannya, tidak ada batasan tertentu, adalah sabda Nabi, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat, fa idza khasyita subha fa'utir bi wahidah. Kalau kamu khawatir subuh, maka witirlah dengan 1, 2, wis gak batas-batasan wis. Khawatir subuh ditutup 1 ya. Juga sabda Nabi, a'inni ala nafsika bi kasrati sujud, bantu aku terhadap dirimu untuk memperbanyak sujud, memperbanyak, semakin banyak sujudnya. Gitu ya. Juga hadis Nabi, innaka lan tasjada lillahi sajdah, sesungguhnya engkau tidaklah sujud dengan sekali sujudan illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan dengannya Allah angkat ya derajat, wa hatta anka khati'ah, dan Allah akan hapus darimu kesalahan ya, Allah akan hapus darimu kesalahan ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Walhasil intinya apa? Tidak ada batasan, tidak ada batasan ya, batasan atas juga bawah ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maksudnya tidak masalah ditambah maupun dikurangi dari angka 11 rakaat ya. Ini adalah mazhabnya jumhur. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, khusus untuk bulan Ramadan, kata Syekh Abdul Adzim Badawi, masyru'iyatu al-jamaah fi qiyami Ramadan. Disyariatkannya berjamaah dalam qiyam Ramadan ya. Disunnahkan berjamaah dalam qiyam Ramadan ya. Jadi kalau sholat malam di bulan Ramadan sunnahnya berjamaah ya, sunnahnya berjamaah. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW sholat dzata lailatin fil masjid. Beliau sholat suatu malam di masjid. Fa sholat bi sholatihi nasun. Lalu sholat dengan sholat beliau manusia ya. Sholat bersama dengan sholat beliau manusia. Tsumma shalla minal qabila fakathuran nas. Lalu besoknya ya, manusia menjadi lebih banyak daripada malam yang sebelumnya. Ya, tsumma jatama'u minal lailah ats-tsalits, lalu mereka kumpul pada malam yang ketiga, ayu rabi' atau malam keempat, falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka. Falam asbah, lalu tatkala di waktu subuh, qad ra'aitu alladhi sana'tum, aku tahu apa yang kalian perbuat, walam yamna'ni minal khuruji ilaikum, dan tidak ada yang menghalangi aku keluar menuju kalian, ila anni khasyitu an ufrada alaikum, hanya saja aku khawatir sholat malam di bulan Ramadan diwajibkan atas kalian. Makanya Nabi tidak keluar, biar tetap jadi sunnah. Nabi tidak suka nambahi kewajiban. Oh, ndelok para sahabat sewenang sholat malam, lalu 30 hari sholat malam bersama dengan Nabi, traweh 30 hari bersama dengan Nabi, lalu turun ayat mulai hari ini traweh wajib, ngeluh wis. Sing duwe toko katene cidik-cidik riyo ngeluh kabeh ku ya. Ya, rame-rame nih kan gitu ya. Misalkan ya. Ya. Jadi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi disunahkan kalau bulan Ramadan di apa? Berjamaah ya, berjamaah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Dan ini yang difahami oleh para sahabat. Di zaman Nabi tidak disiarkan berjamaah di masjid, tapi disyariatkan, tapi tidak disiarkan. Kenapa? Karena wahyu terus turun. Khawatir apa? Diwajibkan. Bukan menjadi syiar, tapi disunnahkan, tapi tidak disiarkan. Artinya apa? Itu kemudian berlaku di zaman Abu Bakar. Nah, di zaman Umar radhiyallahu taala dilihat, beliau masuk ke masjid, dilihat ada orang berjamaah sendiri, gitu ya. Jadi ngumpul orang ini jamaah sendiri sana, jamaah sendiri sana, jamaah sendiri, ngumpul-ngumpul gitu ya, beberapa kelompok. Lalu beliau berkata, enak dikumpul jadi siji ae wong iki. Dengan satu imam. Lalu perintahkan oleh Umar bin Khattab untuk dikumpulkan jadi satu imam.
Lalu beliau keluar menuju masjid, mereka sudah diimami satu imam. Lalu Umar berkata, "Ni'matil bid'atu hadi." Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Wallati yanamu anha afdal minallati yaqumun. Yang tidur darinya lebih utama daripada yang berdiri sekarang di awal malam. Yuridu akhiral lail, yang dia inginkan adalah di akhir malam. Ya, di akhir malam. Ya, wa kana nas yaqumuna awwalahu. Dan adalah manusia kala itu mereka qiyamul Ramadannya di awal malam sebagaimana sampai hari ini. Tapi qiyamul lail di akhir malam lebih utama. Tarawih yang di akhir malam lebih utama daripada tarawih yang di awal malam. Gitu ya. Apalagi dijupuk dua-duanya. Awal malam ya melo, akhir malam ya melo. Ya double ganjarannya kan ngono ae sebenarnya ya. Baik. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, istihbabu salatir rajuli bi ahli fi ghairi Ramadan. Disunahkan salatnya seorang lelaki dengan keluarganya, dengan istrinya di selain bulan Ramadan. Yaitu dilakukan kadang apa? Kadang-kadang, bukan dijadikan sebagai syiar tiap hari, enggak ya. Dari Abu Sa'id, qala Rasulullah bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlah. Jika seorang lelaki membangunkan istrinya minal lail, dari waktu malam, fa shallaya, lalu keduanya salat, au shalla raka'ataini jami'an, tu salat 2 rakaat bersama, maka kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Lalu ditulis termasuk golongan orang yang banyak berzikir mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Ya kalau jamaah, misalkan istri diajak jamaah, maka jangan panjang-panjang. Yang ringan 2 rakaat wis yo, 2 rakaat dewe-dewe. Sakarepe wis. Jangan sampai memaksa. Kalau kita kumpulkan hadis, suami bangunkan istri dan sebaliknya, suami bangun dulu lalu dia sholat. Selesai sholat dibangunkan istrinya, ayo sholat toh. Kan gitu ya. Jadi ringan, ya, tidak mengajaknya dari awal sampai akhir misalkan, kan kemampuan tidak sama, kecapean juga tidak sama. Barangkali istri lebih capek daripada suaminya, kan gitu ya, lebih capek daripada suaminya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Yang berikutnya qada'u qiyamil lail, mengqada' qiyamul lail. Ya, dari Ibunda Aisyah, jadi boleh kita mengqada' qiyamul lail. Kalau di malam hari kita biasa qiyamul lail, maka kita boleh mengqada'nya. Dari Bunda Aisyah, dia berkata, karena Rasulullah SAW idza fatatus salatu minal lail, jika beliau kehilangan salat malam hari, min waj'in aw ghairi, karena sakit atau selainnya, shalla minan nahari 12 rakaah, maka beliau salat di siang hari 12 rakaat. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, kalau Rasulullah bersabda SAW, man nama an khizbi minal laili aw an syai'in minhu faqara'u ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa yang ketiduran dari malam harinya, dari khizibnya, dari kebiasaan ibadahnya di malam hari, baca Quran atau salat malam, lalu dia melaksanakannya, membacanya antara subuh sampai zuhur, berarti di waktu duha, maka dia ditulis seakan-akan dia melaksanakannya di malam hari, ya. Yaitu diqadanya adalah di waktu duha. Diqadanya adalah di waktu duha. Nah, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang terakhir, karahatu tarki qiyamil lail liman i'tadahu. Dimakruhkannya meninggalkan qiyamul lail bagi orang yang telah membiasakannya. Sebagaimana hadis Amr bin As tadi, ya, Rasulullah SAW bersabda kepada aku, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamul lail. Dulu dia qiyamul lail, lalu kemudian dia tinggalkan qiyamul lail. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu pembahasan bagian dari qiyamul lail
yang belum kita bahas adalah min adabi qiyamul lail. Adab-adab qiyamul lail. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya karena ini panjang ya. Adab qiyamul lail. Sekarang kita buka tanya jawab, barangkali pertanyaan kita persilakan. Ada tanya? Ini ada pertanyaan Ustadz. Yeah. Maaf Pak Ustadz, apa keistimewaan sholat qiyamul lail? Syukron. Keistimewaan tadi sudah panjang dari awal tadi. Hah? Ya nanti silakan diputar lagi ya. Nah, tadi sudah panjang, banyak saya bacakan ayat, hadis. Nah, ini silakan diputar lagi nanti ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Pada bulan Ramadan lebih afdal mana bagi perempuan sholat malam atau taraweh berjamaah di masjid dengan sholat sendiri di rumah? Tapi hukum asal wanita sholatnya di rumah. Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? La tamna'u ima Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah masjid Allah, dari masjid-masjidnya Allah. Wa sholatuhunna fi buyutihinna khairun lahun, dan sholat mereka di rumah-rumah mereka lebih baik. Kalau ditanya mana lebih baik, ya tetap lebih baik di rumah kan gitu ya. Cuman suasananya nggak sama. Suasananya nggak sama. Karena dalam bulan Ramadan yang dibutuhkan kan bukan hanya sekedar apa, wah sing luwih api di omah gitu misalkan gitu ya. Lebih baik di rumah misalkan begitu. Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Bagaimana dengan penambahan iman? Kan gitu ya. Bagaimana dengan penambahan ilmu? Bagaimana dengan meningkatkan kenikmatan spiritual dalam hati? Apa ndak pengen misalkan begitu ya? Sholat ya bersama dengan kaum muslimin yang lain di belakang seorang imam yang membacanya khusyuk sehingga membuat hati kita tersentuh khusyuk di dalam sholat kita, sementara di rumah mungkin sholatnya asal-asalan kan begitu ya, kan begitu. Jadi ada nilai lebih gitu ya. Kalau ditanya mana lebih utama, tetap lebih utama di rumah kan gitu ya. Ya, tetapi ke masjid nggak dilarang. Ke masjid tidak dilarang, dan barangkali mungkin bagi sebagian orang, bagi sebagian wanita akan lebih baik bagi dia untuk sholat tarawihnya di masjid daripada di rumah. Bagi sebagian wanita, soalnya kalau di omah gak semangat, asal-asalan mau diantem kulhu doa ya kulhu rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, sampai 11 rakaat kulhu kabeh kan gitu ya. Misal gitu ya, misal. Ya. Jadi hukum asal ya sekali lagi saya ulangi, sholat mereka lebih baik di rumah, hukum asal. Tapi akan ada nilai plus bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang mungkin banyak di antara kaum perempuan tatkala mereka ikut tarawihnya di masjid ya. Tapi yang bagus tarawihnya gitu ya. Yang tarawihnya bagus, yang khusyuk, yang tumakninah, yang bacaan Qur'annya baik, bagus dan seterusnya. Nah, itu gitu ya. Memiliki nilai lebih secara emosi, nah, secara emosi, secara spiritual dalam dirinya gitu ya, lebih daripada tatkala dia melaksanakannya sendiri di rumah. Kecuali kalau dia memang di rumah bisa melaksanakannya dengan baik, ya sholat tarawihnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, misalkan begitu ya, dia bisa lebih khusyuk di rumahnya daripada di masjid misalkan, ya bagus, lebih baik bagi wanita seperti ini di rumah. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika kita memilih sholat sunatul lail lalu yang diselingi tidur di tempat sholat, kemudian sholat lagi, lalu tidur lagi dan seterusnya, apakah setelah tidur dan akan melaksanakan sholat harus berwudu lagi? Enggak, wajib wudu. Soalnya tidur itu termasuk pembatal sholat. Kecuali turun, ya turunnya sampai ngorok ngoten ya. Ya apa? Nggih batal, nggih wudu lagi.
Ya, wudhu lagi, kemudian sholat lagi, tidur lagi, wudhu lagi, sholat lagi, tidur, tidur lagi, kan gitu ya. Nah, karena tidur termasuk pembatal sholatnya. Nah. Kecuali tidurnya tidur yang terjaga. Ya, apa tidur terjaga nih? Tidur sampai duduk. Yang duduknya itu enggak sampai ngorok. Ya napa? Terhuyung-huyung. Nganan balik maneh ngene. Ngiri balik maneh. Ini namanya tidur terjaga. Sakjane gak turu areku. Gitu ya. Gitu. Itu tidur seperti itu, maka masih belum membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia bisa masih merasakan. Masih bisa merasakan gitu ya. Tapi lek turu ngene sret ngene, wis ngorok ya. Disenggol kancane dul losor gitu ya. Iki batal pisan itu ya. Wis ngelekor itu batal. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Nah. Bagi wanita yang hamil, apakah pahala sholat itu lebih dari orang yang tidak hamil karena lebih sulit dalam gerakannya? Oh, nggih. Orang hamil, nggih. Orang hamil ya udzur gitu ya, gak kuat ngangkat apa? Awake ya sholat sambil duduk, enggak apa-apa gitu ya, sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk di atas kursi gitu ya. Wes gitu ya. Timbang apa? Kerengkel-kerengkel nggawa beban di wetenge ya kewede kayak gitu ya. Kembar telu. Wes gak kuat ya. Misal semacam itu, ya enggak apa-apa, itu bagian dari udzur ya, udzur syar'i wong enggak kuat, ya enggak kuat. Jadi boleh dia enggak kuat berdiri ya sambil duduk, ya. Duduk di atas kursi, ya. Atau juga duduk di bawah, ya seenaknya lah, ya. Seenaknya, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Karena termasuk bagian dari udzur. Ittaqullaha tata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Apalagi sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berdiri itu bukan rukun. Kalau sholat sunnah berdiri itu bukan rukun. Maka tatkala misalkan kita dalam keadaan sehat, gak popo belas sholat ambek lungguh ya gak popo. Cuman ganjarannya separuh, ya. Ganjarannya tidak sama. Kalau tidak ada udzur, sholat sunnah sambil duduk. Misalkan sholat rawatib ya ba'diyah wis kesel wis gak usah ngadeg, langsung aja lungguh, Allahu Akbar. Ya gak apa-apa, enggak masalah. Nah, jelas insyaallah. Ya. Terus bagi orang yang merasa sulit bangun di akhir malam, apakah tidak mengapa sholat sebelum tidur dengan niat sholat malam? Iya tadi sudah ya kita jelaskan, Nabi itu sholat di awal malam. Awal malam maknanya sebelum tidur. Seperti sholatnya Abu Bakar, sholat witir dulu lalu tidur. Wah itu ya enggak masalah. Itu sesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Nah, aku tak usah kok gak iso sih gitu ya. Ini sudah jangan tidur kecuali setelah sholat. Sama itu juga kedudukannya qiyamul lail. Cuman bukan pada waktu yang utama, tapi tetap disebut qiyamul lail. Ya, tetap dia disebut minadz-dzakirin Allah katsiran, termasuk golongan orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Nah, ini ada pertanyaan terakhir tapi di luar tema, Ustadz. Oh, ya apa? Bagaimana hukumnya jika kucing peliharaan kita mengotori masjid dan kita berdalil zaman Rasulullah kucing adalah hewan kesayangan Abu Hurairah dan biasa berkeliaran di masjid, mengotori misalnya bulunya tertinggal di karpet. Nah, kucingnya kemana-mana. Yang pertama, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, kita sayang kucing tapi juga jangan hulu. Jangan apa? Hulu, berlebih-lebihan. Kucing itu hewan
yang tentunya juga tidak punya adab. Kan gitu ya, tidak punya adab. Dan termasuk hewan yang muter-muter di sekitar kita yang seandainya dia ada najis pokok enggak kelihatan, maka najisnya ma'fu. Dimaafkan. Pokok enggak kelihatan. Jadi misalkan dia lari-lari mencolot ke sana kemari, kemudian masuk ke masjid, misalkan ketok teracake pek gitu ya, ngecap kabeh, pokok gak ambu, najis, maka dihukumi suci, ma'fu. Kenapa? Kangelan kan gak iso nulis ya, kucing dilarang masuk, gak iso toh. Ya, gak bisa kan gitu ya. Nah, ini karena kucing termasuk hewan jinak yang senang dengan manusia, ndak takut dengan manusia, ya, ngeliur, bulet, ngalem kan begitu ya. Ya, dia mencolot ke pangkuan kita dan sebagainya seterusnya, maka kalau tidak bau najis maka dihukumi suci. Ya. Misalkan di sini tadi itu ya, kucing seperti itu gitu ya. Wis aja dipikir iku mang mari teko jeding katik weso barang tanggae. Gak usah dipikir gitu ya. Loncat ke sana kemari maro ndang kali ngono ya, jegur ngono maro munggah. Emang weso tangga gak usah dipikir. Kenapa? Dimaafkan. Termasuk hewan yang kenapa? Sulit untuk menghindarinya, sulit wis gak iso kan gitu ya. Termasuk hewan dimaafkan. Sama dengan laler gitu ya. Laler mari mencelok ndek barang najis, mari mencelok ndek panganan sampean. Mencelok ndek baju bisa ngene. Wis gak usah dipikir ruwet sampean mendelok laler iki mencelok nang ditoloe muter ngene. Waduh nang najis we. Gak usah dipikir. Misalkan semacam itu, nyemplung banyu, plung. Najis tak gak? Hah? Tenteh ngeten nyemplung, plung, najis? Najis? Ndak, lapo gak dipikir najis lebokno pisan, lep dibuak banyune diombe, gak dipikir najis. Jelas itu ya. Kenapa? Ma'fu, dimaafkan. Gitu ya. Jadi beragama itu pakai napa? Ndak pakai perasaan. Ya pakai perasaan najis kabeh repot sampean. Kucing kuwi men perasaan najis kabeh, mang teko jeding ketok, masyaallah, ruwes-ruwes. Sikile ngecap gitu ya. Kayak gak ngarah weso kan gitu ya. Gak ngerti weso ya. Kalau dipikir najis, tapi kita nggak dikasih hukum untuk itu gitu ya. Kita menganggapnya itu adalah suci, jilatannya kan gitu ya, jilatannya dan lain sebagainya. Padahal kan kita tahu dia lo jilat-jilat sikile ngoten lo gitu ya. Marun jilat napa jenenge tempat wadah air wudhu misalkan, boleh kita pakai wudhu? Ya boleh, nggak usah dipikir gitu. Kan gitu ya. Nah hewan sudah dimakfu, cuman harus tetap dijaga. Ada kesucian, ada kebersihan, harus dijaga benar, gitu ya. Kalau kemudian tatkala kucing itu masuk ke masjid kita, dia bikin kotor. Kemudian dia kadang ada kucing jantan biasanya, ya goser, cir, ret tutup di dia. Ini harus dihilangkan kalau kucing seperti itu. Kenapa? Najisnya kelihatan. Begitu sujud seng, waduh nah oyone kok kucing. Najis kalau seperti itu. Nah ini harus diperhatikan juga, ya. Dari hewan yang seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kan juga bisa diajari kan ya, bisa diajari, ya bisa diajari, dibiasakan, maksudnya diajari angel dibiasakan, ya dibiasakan. Jadi ada kesucian, ada kebersihan. Nah, kalau kebersihan harus dijaga. Kalau kemudian kita lihat misal di karpet di masjid misalkan ono apa, ada bulu-bulu, ya segera dihilangkan, karena mungkin ada sebagian jamaah alergi dengan bulu kucing. Nah, ini harus diperhatikan. Ojo dalil, waduh, gak sayang kucing aja nara iki, gak ngikuti sunnah Nabi. Udah jadi siapa? Ojo dalil masalah ngono iku wis, gak usah. Gak usah dalil, gitu ya. Gitu. Ada juga yang gila, jijik melihat kucing, cerbek, begitu loh maksudnya. Melihat kucing, waduh pemenang kucing sih gak
gak kerumadi, misalkan begitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan karena jamaah itu berbeda-beda. Ono sing seneng kucing, ono sing gak seneng kucing. Ojo dipukul rata, jangan. Harus selalu dibersihkan, ya dibersihkan. Bekas-bekasnya, jejak-jejaknya dan sebagainya harus bersih, ya dibersihkan. Karena itu apa namanya bagian dari adab di dalam masjid, bagian dari adab di dalam masjid selalu menjaga kebersihan. Jadi harus diperhatikan ada kesucian, ada kebersihan. Kesucian beda dengan kebersihan. Nah, jelas insya Allah. Ya. Cukup ya. Ya. Kalau awal malam kita sudah berazam untuk yang lain. Ketika terbangun melihat istri berbeda pikiran, artinya ya sudah dengan istri ya, terus sudah subuh. Apakah nanti perlu mengkodok di siang hari? Ulangi. Sudah berazam untuk yang lain. Sik niat belum lakukan. Ya, belum. di awal malam. Setelah bangun melihat istri berbeda pikiran. Beda pikiran. Ya, ibadahnya berubah. Akhirnya tidak yang lain. Apakah nanti ibadahnya perlu? Oh iya, bangun. Jadi mau tidur bertekad untuk, loh iya ini bisa terjadi kenyataan kan begitu ya. Iya, kita masing-masing punya istri semua kok kan gitu. Iya. Dan juga barangkali kita juga berbuat seperti itu tidak ada masalah. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari menyampaikan kebenaran. Memang itu halal. Itu halal. Jadi berniat untuk sholat malam, kemudian benar terjaga, misalkan jam 2 terjaga, kemudian nolak ke istri, akhirnya berubah pakai ibadah yang lain dengan istri, gitu ya. Akhirnya nggak jadi sholat malam karena setelah itu kecapean bangun subuh. Terus gimana sholat malamnya? Apakah boleh dikodok? Ya boleh, nggak apa-apa. Silakan dikodok. Ya nggak apa-apa. Mengkodok itu adalah bagian dari menjaga keistiqomahan agar tidak males, agar tidak kendor. Perlu dipaksa. Nah. Nih. Kaitan dengan ucapannya Umar yang ini adalah senikmat itu maksudnya gimana? Terus yang kedua, sholat istinta itu apakah termasuk yang 11 itu atau sendiri? Perkataan Umar tatkala mengumpulkan salat tarawih dalam satu imam dan mengatakan nikmatul bid'ati hadihi, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah, maka harus kita perhatikan kalau itu yang mengucapkan adalah Umar, maka Umar itu kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Ya, jadi kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Dan Umar adalah khulafa ar-rasyidin, gitu ya. Maka apa yang diperbuat oleh Umar sekalipun dohirnya, misal dohirnya di zaman Nabi tidak dilakukan, maka diizinkan sama Rasulullah SAW. Dohirnya apa dohirnya? Nabi tidak melakukannya sebagai syiar. Di zaman Umar dijadikan syiar, yang gitu ya. Oleh Umar dijadikan syiar. Satu, yang mensiarkannya Umar dan Umar dikasih izin, maka itu bukan bid'ah, maka itu sunnah. Nomor dua, di zaman Nabi berjamaah jadi satu imam dilaksanakan, tapi tidak syiar, hanya beberapa hari. Kenapa berhenti? Karena khawatir diwajibkan. Wahyu terus turun. Setelah itu di zaman Umar tidak ada Nabi, wahyu tidak akan turun. Yang wajib, yang sunnah tidak akan berubah menjadi wajib. Maka alasan itu sudah hilang. Maka tarawih berjamaah dengan satu imam itu bukan bid'ah, itu sunnah. Nomor satu, itu menghidupkan sunnah Nabi SAW yang karena kekhawatiran
diwajibkan lalu beliau hentikan. Nomor 2 itu sunnahnya Umar. Jadi dua-duanya sunnah. Jelas ya? Itu sunnahnya Umar. Yang Nabi menjelaskan tadi itu, kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku, khulafaur rasyidin yang 4. Ya, termasuk juga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala melakukan sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada. Seperti apa? Mengumpulkan Al-Quran, azan 2 kali untuk sholat Jumat. Boleh, kenapa? Yang melakukannya siapa? Utsman. Dan itu sudah dapat legitimasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas ya? Yang kedua apa? Nah, sholat iftitah. Dalilnya adalah dalam adab, nanti kita jelaskan adab qiyamul lail, diantaranya adalah membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Membuka dengan 2 rakaat yang ringan ini harus dibawa kepada makna Nabi tidak nambah lebih dari 11 rakaat. Berarti 2 rakaat yang ringan ini masuk dalam 11 rakaat, bukan 2 rakaat yang berdiri sendiri. 2 rakaat ringan itu apakah harus? Enggak. Itu tergantung dengan kondisi keadaan. Kadang seseorang perlu pemanasan. Ya, sholat mau panjang kayak engkau rotok ngantuk sih dibuka di sini untuk pemanasan gitu ya. Manasi mesin sih. Orang 2 rakaat ringan. Sesuai dengan keadaan. Apakah selalu seperti itu Nabi? Enggak. Buktinya apa? Ibnu Abbas mendapati Nabi sholat ya, bangun di malam hari, lalu beliau langsung berdiri di sebelah kirinya, taruh sebelah kanan, lalu baca langsung Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Gak katik, 2 rakaat ringan, langsung mantep. Kan mantep gitu ya. Ya. Pernah kita sholat gitu 1 rakaat langsung Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tahu? Nggak tahu. Ya kelenger di ya. Salat kusuf, salat gerhana diimami imam maca Al-Baqarah wis napa ngelu jane wis wae sing swambatan gitu ya. Ya. Balik-balik demae sing mburi moran ya. Kayak di alum yang dulu yang tahun dulu salat gerhana diimami sama salat baca Al-Baqarah. Salat gerhana, masya Allah ya. Ya. Misalkan semacam itu ya. Jadi itu tidak harus ya, tidak harus. Jadi membuka dengan 2 rakaat ringan itu ya disesuaikan dengan suasana hati dan bukan menjadi syiar. Ya salah menjadi syiar, menjadi bid'ah kalau jadi syiar. Ya bahkan dibuat aturan mau tarawih lalu harus pakai sholat iftitah. Aku ya bingung, pernah masuk ke masjid iki salat opo ini ya, imamnya gak mau apa-apa, marun ora kajeng bingung metu aku iki salat opo gitu ya, gak jelas ini. Misalkan semacam itu ya, jelas insyaallah. Nah, kita akhiri cukup nggih? Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, kita akhiri apa yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Pertemuan berikutnya kita bahas adab qiyamul lail insyaallah. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.